Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Meliputi peran jantung, darah, juga pembuluh darah, dan juga mekanisme pengaliran darah. Let's go. Nah, untuk pemeriksaan jadi letakkan ujung jarimu di jari tunjuk dan jari tengah. Rasakan. Dan hitung detaknya 15 menit. Lalu kalikan dengan 4 untuk mengetahui berapa kali jantung dalam detak 1 menit. Dari mana ini berasal? Nah, kita lihat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian utama sistem peredaran darah manusia dan juga perannya, ya. Let's go. Nah, sistem peredaran darah itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Terdiri dari 3 bagian utama, ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Memiliki 4 ruang, ada serambi kanan, ini yang di atas adalah serambi, yang bawah ini bilik, yang warna ini biru. Nah, serambi kiri, ini bilik kiri. Ya. Di atas 4 ruang, ada 2 ruang serambi. Yang paling atas serambi ini. Nah, yang kedua ada yang bawah adalah ruang bilik. Masing-masing kiri kanan, ya. Let's go. Lanjut. Nah, bagaimana sih jantung darah mengalir melalui jantung? Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kanan, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru. Paru-paru kiri, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Nah, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Masuk ke sini. Lalu darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana darah mengalir jantung tanpa melihat diagram jantung? Ya, bisa nggak? Kalau bisa tulis saja di kolom komen. Ya. Oke, lanjutkan. Nice. Nah, dari diagram ini, ya. Nah, kalau ya, oke. Ya, saya ulangi lagi nih. Nah, tubuh, ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana darah mengalir jantung. Dari tubuh, darah kotor atau darah karbon dioksida akan ditransfer ke serambi kanan. Lalu dari serambi kanan ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan, darah karbon dioksida akan dialirkan ke paru-paru. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen akan dialirkan ke serambi kiri. Lalu dialirkan lagi ke bilik kiri dan dialirkan ke seluruh tubuh. Begitu. Ya. Next. Nah, darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, ada trombosit, dan juga plasma darah. Nah, sel darah merah ini ciri-cirinya ya. Sel darah merah itu membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah putih berfungsi untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh dan infeksi. Lalu ada trombosit. Nah, trombosit ini berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan darah. Terus ada plasma darah adalah cairan berwarna kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Next. Nah, mana keempat komponen darah ini yang berperan mencegah dan menghentikan pendarahan pada saat cedera? Adalah trombosit. Jadi fungsi utama trombosit adalah menghentikan dan mencegah peredaran darah dengan membentuk gumpalan luka. Ketika mengalami kerusakan, pembuluh darah akan mengirimkan sinyal untuk menarik trombosit ke lokasi kerusakan.
Sel darah kecil ini bergegas ke lokasi tersebut dan membentuk sumbatan yang menjadi penghalang sementara untuk mencegah pendarahan lebih lanjut sampai terbentuk kembali kulit. Lanjut. Nah, ketika kita menjalani tes darah, sebagian darah diambil dan disimpan dalam bentuk untuk dilakukan pengujian. Untuk pemeriksaan secara detail, darah yang mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum yang digunakan adalah metode menggunakan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Nah, kita lihat. Nah, darah ini kalau misalnya sudah terbagi ini akan menjadi 4 dan darah dan yang paling terberat berada di bagian bawah. Nah, pembuluh darah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Ada vena, arteri, dan juga kapiler. Ukuran dan strukturnya berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, pembuluh darah arteri ini memiliki ciri-ciri memiliki dinding yang paling tebal di antara ketiganya. Memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua, pembuluh darah kapiler itu memiliki dinding yang paling tipis, sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. Nah, kalau ada pembuluh vena, dia terlalu berat dan tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir dari satu arah. Nah, masing-masing, pembuluh darah ini memiliki peran. Ya. Kalau arteri ini biasanya terletak dari membawa darah keluar dari jantung, sehingga perlu dinding yang tebal. Kalau kapiler itu terjadi di pertukaran di antara zat di antara darah dan juga jaringan. Ada serabut-serabut kecil itu kapiler. Terus ada vena. Kalau pembuluh vena ini biasanya pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Nah, ingat A itu untuk arteri dan away untuk menjauh. Dan away ya, menjauh dari jantung ya. Nah, kita lihat ini. Cek pelajaran penyakit sel sabit. Penyakit sel sabit atau sickle cell atau disease atau SDC adalah kelainan darah yang diturunkan. Penderita SDC memiliki sel darah merah yang menjadi keras dan lengket, membentuk sel darah berbentuk huruf C, bukan berbentuk cakram seperti sel darah normal. Bagaimana sel darah berbentuk sabit mempengaruhi aliran darah dan sistem peredaran darah? Kita langsung aja buka kuncinya ya. Nah, bentuk sel darah sabit yang tidak beraturan membuat darah itu mudah tersumbat dan juga menghalangi aliran darah. Hal ini bisa menyebabkan rasa infeksi sakit dan juga infeksi lainnya. Nah, kesimpulannya adalah sistem peredaran darah itu membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sekaligus memberang karbo kotoran. Jantung ya, organ berotot yang memiliki 4 ruang, itu bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Darah itu memiliki 4 komponen, ada plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih leukosit, dan juga trombosit. Itu fungsinya membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah. Ini memiliki 3 jenis, ada arteri, vena, dan juga kapiler. Berfungsi sebagai saluran untuk saluran pengantar darah. Nah, oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.